Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Alisha Damia Putri, kelas 3A. Inilah Darussalam News. Berita pertama, wabah COVID-19 belum kunjung berakhir. SD Islam Darussalam Cikunir melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) sebesar 50% dari kapasitas kelas yang ada. Adapun pembelajaran dilaksanakan secara online dan offline. Pembelajaran di SD Islam Darussalam Cikunir dilaksanakan secara online dan offline, sebanyak 50% dari kapasitas kelas. Siswa yang masuk tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Orang tua yang mengantar siswa hanya diperbolehkan sampai lobi sekolah. Sebelum masuk gedung sekolah, siswa mencuci tangan dan cek suhu terlebih dahulu didampingi oleh petugas keamanan. Siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran tatap muka meskipun belum 100%. Setelah 2 tahun dilanda COVID-19 dan pembelajaran pun kala itu dilaksanakan penuh secara online. Dan di tahun ajaran ini pemerintah sudah mengizinkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Pemirsa, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan guru SD Islam Darussalam Cikunir. Di sini sudah ada salah satu guru di SD Islam Darussalam Cikunir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan mengajar kelas berapa? Saya Slamet Witono. Alhamdulillah saya diamanai untuk mengajar murid kelas 5. Baik Pak, dengan dilaksanakan PTMT ini menurut Bapak tanggapannya seperti apa? Saya kira untuk PTMT ini adalah sebuah keharusan karena mengingat pelaksanaan pembelajaran secara online itu tidak maksimal. Namun demikian harus dilaksanakan dengan protokol yang ketat, sangat ketat. Di antara misalnya waktunya dikurangin, kemudian aktivitasnya pun, aktivitas anak-anak pun juga dibatasin, seperti misalnya diusahakan untuk tidak ada istirahat, kemudian jajan dan sebagainya. Dan juga tetap memakai masker di dalam kelas, itu diantaranya adalah itu. Jadi sekali lagi tetap dengan protokol yang sangat ketat itu. Apakah ada kendala selama mengajar secara offline dan online? Saat mengajar online dan offline, karena ini adalah kombinasi, jadi kendalanya biasanya yang pertama adalah sinyal. Kemudian yang kedua, saat online itu biasanya anak-anak kurang fokus sehingga target pembelajaran menjadi tidak tercapai. Itu yang menjadi kendala. Jadi kemudian setelah itu kita mengadakan pembelajaran offline ini, alhamdulillah anak-anak sangat antusias sekali, dan kita sebagai guru bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan saat pembelajaran secara online beberapa waktu yang lalu. Kira-kira gitu. Coba anak-anak, apakah kalian semangat pembelajaran secara offline atau tatap muka? Bagus. Alhamdulillah ya, anak-anak sangat antusias dan semangat bisa ke sekolah lagi. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk siswa dan orang tua? Yang pertama, kami sebagai guru, sebagai pendidik, pesan kepada anak-anak dalam pembelajaran harus serius, apakah itu online ataupun offline. Itu yang pertama.
kemudian jangan sampai ketika pembelajaran itu melupakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua itu ya. Dan yang ketiga, ini juga pesan terhadap orang tua supaya dibatasi penggunaan HP untuk permainan, untuk game, itu harus dibatasi karena itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran, kurang fokus, kurang serius dan sebagainya itu. Baik, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Baik pemirsa, itulah liputan yang bisa saya berikan. Saya Kalista, kelas 4B. Kami kembalikan ke studio. Vaksin COVID-19 usia 6-11 tahun terus dilaksanakan, yang mana tujuan utamanya yaitu untuk membentuk herd immunity anak-anak terhadap virus COVID-19. Tanggal 26 Januari 2022, SD Islam Darussalam Cikunir melaksanakan vaksinasi tahap 2 bekerja sama dengan Puskesmas Jakamulya, TNI, dan Polri. Vaksinasi COVID-19 terhadap usia 6-11 tahun terus dilaksanakan oleh pemerintah. Harapannya, ketika tubuh sudah mengenali virus, maka tidak akan menyebabkan gejala yang berat dan mengurangi risiko kematian. SD Islam Darussalam Cikunir akan melaksanakan vaksinasi tahap 2, yaitu tanggal 26 Januari 2022, bekerja sama dengan pemerintah setempat. Pemirsa, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan koordinator vaksinasi SD Islam Darussalam Cikunir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Kalista. Dengan Ibu siapa? Bu Ani. Baik Bu Ani, saya mau bertanya, pelaksanaan vaksinasi tahap 2 dilaksanakan tanggal berapa? Insya Allah vaksinasi di SD Islam Darussalam Cikunir untuk vaksinasi COVID-19 ya, itu akan dilaksanakan nanti tanggal 26 Januari. Jadi hari Rabu ya, Kalista ya, hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 ya. Adapun tujuan sekolah mengadakan vaksinasi ini apa Bu? Bisa dijelaskan? Iya, tujuannya sudah anak-anak kayaknya sudah sebagian besar sudah tahu ya, supaya mereka sehat semua, supaya kita bisa belajar tatap muka seperti itu ya. Karena kan belajar tatap muka lebih enak, lebih kondusif, lebih bermakna daripada dibandingkan dengan kalau kita belajar online ya kan. Nah iya gitu. Syarat yang harus dibawa siswa saat pelaksanaan vaksinasi apa saja Bu? Ya, kalau syarat yang harus dibawa itu satu, kartu kendali ya. Kartu kendali itu nanti akan diberikan oleh sekolah, kemudian nanti dibantu oleh orang tua siswa untuk mengisinya. Nah, sebenarnya ini yang mengisi adalah dokter ya kan. Nah tapi supaya lebih cepat maka akan dimohon untuk orang tua membantu mengisi nama, kemudian nomor induk NIK ya, kependudukan, kemudian sama alamat, sudah itu saja yang harus diisi oleh orang tua ya. Jadi satu kartu kendali yang nanti akan dibagikan oleh sekolah. Yang kedua adalah fotokopi KK gitu ya. Gitu aja Kalista. Dan yang ketiga yang harus wajib itu adalah didampingi oleh orang tua, seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Ani atas informasinya. Sama-sama Kalista. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 26 Januari 2022, SD Islam Darussalam Cikunir akan melaksanakan vaksinasi tahap 2. Bagi yang belum vaksin tahap 1, siswa diperbolehkan mengikuti vaksinasi di sekolah di hari tersebut.
Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Kalista, kelas 4B. Kami kembalikan ke studio. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Darussalam News kali ini. Saya Alisha Damia Putri, kelas 3A, mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.